manusia, jin diciptakan untuk ibadah, sehingga nggak ada manusia yang nganggur, nggak ada manusia yang nganggur. Manusia harus ibadah, nggak tawar menawar, harus ibadah, mau selamat, nggak mau celaka, dunia maupun akhirah. Nah kemudian kalau orang udah ibadah, godaannya apa? Godaannya manusia hidup di dunia ini, takut nggak dapat rezeki, takut nggak dapat rezeki. Itu godaan manusia hidup di dunia. Nah karena tergoda dengan rasa takut gak dapat rezeki, manusia akhirnya meninggalkan ibadah. Ibadahnya ditinggalkan atau dikurangi porsinya. Bahkan sampai timbul istilah, jangan terlampau mengejar akhirat, kamu juga harus mengejar dunia. Jangan terlampau mengejar akhirat, kamu harus mengejar dunia. Bahkan mengutip Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya. Walatan sanasibaka minad dunya. Wih, hebat. Ayat Al-Quran dikutip. Jangan kalian lupakan bagian kalian dari kehidupan dunia. Loh, itu Allah yang bilang loh ya. Ojo ngalek nang dunya. Walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini turun untuk para sahabat yang hidupnya ibadah terus sampai nggak sempat mikir dunia. Ya, sampai nggak sempat mikir dunia. Diingatkan ada bagian di dunia ini yang halal untuk kalian, ya nikmatono gitu loh. Nah sementara kita yang hidupnya dunia terus, dunia terus. Ditanya sama orang, kamu ini gimana? Ayo ibadah. Allah udah bilang kok, jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Ini kurang ajar. Salah meletakkan ayat Al-Quran ini. Salah dia, tidak begitu. Nah ini kita ibadah maksimal, jangan takut sama rezeki. Udah yang harus dilakukan kerja ya kerja, ke sawah ya ke sawah, misalnya ke kantor ya ke kantor. Itu bukan upaya mendatangkan rezeki, bukan. Yang mendatangkan rezeki Allah, caranya terserah Allah. Bahkan orang yang beriman itu rezekinya apa ya? Gaib. Rezekinya gaib bagaimana? Nggak bisa diketahui. Allah udah bilang kok, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya nggak bisa dipikirkan, nggak bisa dinalar, nggak bisa dihitung-hitung. Itu orang yang beriman. Jadi kalau jenengan masih bisa ngitung rezeki jenengan, berarti imannya belum beneran. Kalau imannya udah beneran tuh rezekinya sebuah surprise. Tuh dari sini tiba-tiba, loh surprise ya. Maka banyak kejutan-kejutan dalam rezeki. Ciri-ciri kita udah lumayan iman, lumayan baru lumayan. Udah lumayan ya. Kerjanya kerja, masa gaji cuman 500.000 bisa beli mobil harga 500 juta. Aneh enggak? Gaji 500.000 bisa beli mobil harga 500 juta. Keren atau enggak keren nih? Keren. Ditanya, kamu kok bisa beli mobil harga 500 juta? Oh bisa, saya cuma diminta untuk bayar DP 500.000, sisanya dilunasi sama teman saya. Lah kok bisa? Enggak tahu, tanya aja sama dia. Rupanya Allah ngasih rezeki dia, ya dibelikan mobil gratis, cuma disuruh bayar uang muka 500.000, sisanya dibayar oleh temennya. Ya Allah yang ngasih kok, surprise gitu kan. Wow, kok bisa? Oh ternyata hidupnya penuh ibadah. Dapat 500.000, dia senangkan ibunya, senangkan ayahnya, dia senangkan anaknya, dia senangkan pasangan hidupnya, dia senangkan musolanya, dia senangkan masjidnya, dia senangkan pesantrennya. 500.000-nya dibawa kemana-mana. Sementara kita 500.000 dia senangkan rokoknya. Ya cuman begitu yang makro-makro, yang nggak bener. Yang ini enggak. Anak yang susah dapat jatahnya, ya. Orang kelaparan dapat 500.000-nya berkah, bisa kemana-mana. Ya layak toh, dia hidupnya ibadah kok ya. Makanya sama Allah dijamin rezekinya dan surprise, serba surprise, penuh kejutan, nggak bisa dinalar. Itu ciri rezekinya orang-orang yang beriman. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, Allah tidak pernah mau memberi rezeki pada hamba yang beriman kecuali dari arah yang surprise, yang nggak bisa dinalar itu kalau imannya beneran. Nah kalau iman kita belum beneran ya makanya hitung-hitungan gaji sakmono ya bensasi sakmono gitu. Ya nggak nambah. Tapi kalau yang beriman itu rezekinya surprise, gaji segitu ya dapatnya lebih dari gajinya. Gaji tetap cair, tapi tiba-tiba ada dari arah manapun gitu ya, yang nggak bisa dipikir itu. Nambah dan nambah. Itu kuncinya. Jangan takut kehilangan
rezeki, karena udah ada jaminan dari Allah Ta'ala. Fikir saja ibadahnya. Nah kalau kita udah merubah pola pikir kita dalam hidup ini ibadah, hidup ini ibadah, hidup ibadah, semua gerak diam kita untuk ibadah, ojo khawatir, nothing to lose. Betul, nothing to lose artinya apa? Nothing to lose artinya apa itu? Artinya apa, Pak? Hah? Ikhlas. Apa nothing to lose artinya apa? Yang kuliah nih yang bisa bahasa Inggris, saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Hah? Halo? Tidak takut kehilangan apapun, karena memang tidak ada yang akan hilang. Nothing to lose, nggak kalah apa-apa, nggak kehilangan apa. Dipecat, nothing to lose. Mau dipecat berarti rezeki saya bukan dari situ. Gitu aja kok, repot. Ya kan? Motor hilang, nggak masalah, nothing to lose. Nggak hilang gitu. Nggak hilang. Memang itu jatahnya udah harus diganti yang lebih bagus lah lagi. Duitnya dari mana? Loh, Allah yang mengizinkan itu motor hilang, Allah yang akan ganti. Gitu aja kok, repot. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Mbok kunci ra mau. Nah kalau enggak kamu kunci ya gagal, karena ibadah itu diantaranya kamu kunci, itu bentuk ibadah. Jangan saya yakin sama kamu ya Allah, titip ya Allah ya, kunci itu enggak dikunci, titip gitu aja ya salah. Memang syarat dan ketentuan berlaku. Ibadah ini ada aturan syariatnya. Sedikit intermezzo. Kemarin dulu udah saya jelaskan, tapi sekarang mau saya ulangi lagi. Mumpung ingat tadi ini. Al-Barrul Karim, Allah itu maha baik dan Allah maha pemurah, dermawan. Ya, Allah maha baik. Coba bagaimana enggak baik? Bagaimana enggak baik? Saya minta maaf ya, Misalkan nih, salah satu teman nih ngomong sama saya, Bib, tolong Bib, saya titip motor saya dijagakan. Menurut teman saya yang lain nih, teman yang satu ini kurang ajar apa enggak kurang ajar? Kurang ajar. Kenapa? Masa Habibnya disuruh jaga motor? Ini sudah tamu mau belajar, Habibnya disuruh jaga motor. Kurang ajar kan? Kurang ajarnya luar biasa. Tapi kepada Allah Ta'ala, kalau kita begitu Allahnya senang. Ya Allah, tolong jagakan motor saya ya Allah. Tolong ya Allah, jagakan motor saya. Saya titip motor saya ya Allah. Tolong ya Allah, saya titip motor saya. Allahnya senang. Paham maksudnya kan? Allah ini kita titipi motor senang, padahal Allah gak butuh belas gitu loh. Ini suatu yang rendah, yang hina, dunyo, ini ciptaannya Allah semua. Kita titip sama Allah, Allahnya seneng. Sing kurang ajar awake dhewe, mosok titip motor sama Allah. Gitu kan? Tapi syariatnya begitu, suruh minta tolong sama Allah. Ya Allah, ihfadzuh. Engkau yang maha menjaga, tolong ya Allah jaga barang ini. Tolong ya Allah jaga barang ini. Itu karena maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Allah ngomong, coba Allah ya, untuk urusan barang-barang jangan pernah titip sama saya ya. Mumet awake dhewe. Pusing kita. Ini terlampau rendah loh kamu titip sama saya, ini hina. Jadi jangan titip sama saya. Ini enggak, justru kita disuruh nitipkan sama Allah. Minta perlindungan dari Allah agar dijaga oleh Allah. Allah mau ngurusi sampai bab-bab motor jenengan diurusi sama Allah. Ya Allah saya titip mobilnya, ya Allah saya titip sepeda ontel saya. Sampai urusan sepeda ontel Allah dititipi pasrai, Allah mau ngatur, malaikat jaga itu malaikat. Begitu ada yang ngambil, karena udah dititipkan sama Allah, ada yang ngambil, Allah bilang sama malaikat yang lain, kirim motor yang lebih bagus lah lagi. Caranya bagaimana? Kasih tahu Pak Agus untuk belikan dia yang lebih baru. Lu misal gitu kan, tiba-tiba nggak tego, nih kok motornya apa hilang. Di mana? Pengajian. Sakno. Pak Agus ngomong sama teman-temannya, yuk kita urunan, yuk belikan motor yang baru. Siapa yang gerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya waktu parkir dia baca bismillah. Kunci jebret gitu kan ya. Ada kunci, titip sama Allah. Syariatnya dijalankan, ibadahnya jalankan, rezekinya datang. Nah kita ya parkir ya ora titip. Nggak loh? Ayo, siapa tadi yang parkir motor titip sama Allah? Nggak ada loh. Asal geledak begitu saja kan, gayanya wah saya nggak cinta sama dunia, hilang nggak jadi masalah, nyatanya hilang ya pikiran. Itu namanya bukan nggak cinta sama dunia, itu namanya kedunian luar biasa. Cuman gayanya tok nggak perlu dikunci, gayanya begitu hilang mumet itu. Syariatnya jalankan bukan karena kita takut kehilangan, karena itu ibadah gitu, karena itu
Ibadah, kunci, dikunci. Letakkan di tempat yang baik itu karena memang ibadah. Itu ibadah. Jadi kita menjalankan suatu itu kalau ibadah, nggak usah takut kehilangan gitu loh. Nggak usah takut nggak dapat, mesti dapat. Pasti dapat sesuatu dari Allah Subhanahu